Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk pertemuan ketujuh, adik-adik, atau pertemuan terakhir sebelum UTS, sedikit kita akan membahas tentang studi kasus analisa sistem terkomputerisasi. Adik-adik sekalian, pokok bahasanya yang pertama adalah bagaimana menganalisa sistem yang terkomputerisasi dengan proses bisnis berjalan, kemudian dengan usage diagram dan dengan activity diagram. Kemudian kita review materi ya. Jadi sekalian, kita lihat analisa sistem terkomputerisasi. Adik-adik, dalam menganalisa sistem yang sudah terkomputerisasi, itu harus dilengkapi dengan penelaahan pada perangkat lunak. Penting sekali perangkat lunak untuk ditelaah, kemudian juga perangkat kerasnya. Perangkat lunak apa yang digunakan dan perangkat keras apa yang digunakan, ya. Kemudian ditunjukkan juga dengan adanya use case diagram atau activity diagram dan spesifikasi hardware dan software. Ya. Priadi mengatakan activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural. Jadi activity diagram aktivitas, ya, proses bisnis dan alur kerja. Dalam banyak hal, activity diagram memainkan peran yang sangat penting, ya, itu sebagai diagram alur. Tetapi perbedaan utama antara mereka dan notasi diagram alur adalah bahwa activity diagram mendukung behavior kebiasaan yang paralel, yang terus menerus, ya, yang paralel yang berjalan. Dalam hal ini diagram aktivitas merepresentasikan teknik penting untuk merepresentasikan behavioral logika yang biasa digunakan. Kemudian activity diagram menurut PAD digunakan untuk memodelkan workflow, ya, yang menggambarkan kondisi, kendala, aktivitas, kebutuhan dan bersama. Sisi lain, tujuan use case ini untuk hanya menggambarkan fungsionalitas apa yang sistem lakukan dan bukan bagaimana hal itu dilakukan. Jadi bagaimana sistem itu melakukannya, bukan bukan bagaimana dilakukannya. Jadi secara sederhana activity diagram itu menunjukkan hal, ya, bagaimana, kemudian sementara use case menunjukkan apa itu sistem tertentu, ya. Kita lihat studi kasusnya dalam analisa sistem informasi penjualan online, adik-adik. Ini proses bisnisnya, analisa informasi penjualan online, pembeli, ya, aktornya melakukan login ke dalam sistem, ya. Kemudian ini sebagai langkah awal pada sistem informasi penjualan online. Pada tahap ini pembeli melihat dan memilih barang yang akan dibeli pada pada halaman atau pada laman website penjualan online-nya. Tampilan data produk yang dilihat, ya, jika sudah yakin dengan barang yang akan dibeli, maka dia akan melakukan input shopping chart. Nah, untuk mengheritisasinya, pembeli melakukan proses check out. Tahap berikutnya, pembeli melakukan pembayaran. Jika sudah membayar, maka pembeli melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian bagian penjualan akan melakukan cek pemesanan penjualan yang masuk. Berdasarkan konfirmasi pembayaran yang dilakukan, ya, maka bagian keuangan akan memvalidasi transfer pembayaran yang masuk. Kemudian bagian keuangan akan mencetak invoice. Nah, dari proses bisnis sistem berjalan, sistem terkomputerisasi yang online ini, kita lihat aktornya ada 3, satu pembeli, ada ya. Kemudian yang kedua sistem online penjualan, kemudian yang ketiga bagian keuangan. Ya, ada skemanya untuk use case-nya, ya. Bagaimana pembeli melakukan aktivitas, ya, dalam use case diagramnya. Pembeli melakukan login, kemudian muncul tampilan produk. Kemudian jika dia melakukan input shopping, maka melakukan konfirmasi pembayaran dan check out. Kemudian bagian penjualan, cek pemesanan penjualan yang masuk, ya. Kemudian bagian keuangan, memvalidasi transfer apakah masuk atau tidak, kemudian mencetak invoice. Ini use case-nya. Selanjutnya, activity diagram digunakan untuk menggambarkan beberapa use case yang ada pada use case diagram sistem proses penjualan. Dalam analisis ini, yang perlu diingat bahwa use case menggambarkan suatu fungsi dalam suatu sistem, ya. Jadi suatu fungsi ini tidak ada istilah butuh atau kembali ke atas. Suatu fungsi digambarkan ketika terdapat suatu kondisi benar atau
Nah, Dede kita lihat ini bagaimana activity diagramnya dari penjualan online tadi ya, terkompensasi dan pertama masukkan username, masukkan password, validasi login jika oke, ya maka action ya, validasi login terakhir, kemudian masukkan ke dalam sistem penjualan, merge dari tidak masuk ke dalam sistem penjualan, merge itu gabungkan dan end. Jadi adik-adik pada studi kasus ini ya semuanya harus dibuat activity diagramnya, bukan hanya login saja ya. Di diagram apa, input dan seterusnya. Contoh spesifikasi hardware dan softwarenya ada jadi bikin spesifikasi hardware yang disediakan untuk sistem komputerisasi penjualan online tadi, sistemnya sistem operasinya ya. Misalnya ada menggunakan Windows 7 ya, Ultimate dengan 32 bit, kemudian prosesornya menggunakan Intel Celeron, kemudian RAM-nya 2 GB, misalnya hard disk 500, monitornya 14 GB, kode standar, printernya DSD, fungsinya mouse-nya ya. Nah, kemudian kebutuhan softwarenya, aplikasi program atau bahasa pemrogramannya menggunakan Java Netbeans ya versi 81, web servernya menggunakan Apache, kemudian penyimpanan datanya atau pengelolaan datanya, atau database management sistemnya menggunakan MySQL. Nah ini untuk spesifikasi hardware sesuaikan ada dengan kebutuhan sistem komputerisasi online. Jangan sampai pada saat hardware-nya digunakan ya komputernya digunakan ya buffering misalnya atau ada apa namanya tidak berjalan optimal. Nah, tugas adik-adik adalah berdasarkan input diagram di atas, adik coba buat activity diagram untuk input shoppingnya. Itu baru login ya. Buat input shoppingnya, silahkan kerjakan secara kelompok saja. Kirim ke ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya buat PDF kirim ke saya. Kemudian yang kedua, berdasarkan proses bisnis berjalan berdasarkan informasi penjualan online tadi, tentukan apa dokumen masukannya dan apa dokumen keluar. Buat spesifikasi dokumen masukan dan spesifikasi dokumen keluar. Jadi ada dua tugas kelompok saja, buat dengan Word, kemudian konversi dengan PDF, kirim di ketua kelas kirim. Nah, kemudian latihannya juga ada latihan soalnya secara individu ya. Kemudian adik-adik saya mau mengingatkan di pertemuan pertama sudah kita lihat kontrak kuliahnya ini ya. Pertemuan pertama, adik kembali di pertemuan pertama dibuka ya. Pertemuan pertama dibuka mengenai kontrak kuliah ya, karena mata kuliah ini berbasis outcome based education, basis outcome ya. Kita lihat pertemuan pertama, adik-adik diminta untuk membuat proyek buku sistem informasi akuntansi dikerjakan per kelompok maksimal 3 orang. Jadi jangan sampai lebih dari 3, berarti minimal 2 orang per kelompok ya, 2 atau maksimal 3 orang. Temanya disesuaikan dengan transaksi dalam aktivitas bisnis ya. Boleh riset, boleh PKL, boleh tidak, berdasarkan kajian pustaka boleh. Studi kasusnya boleh yang manual, boleh yang komputerisasi boleh yang online, boleh yang tidak online ya. Jadi buku itu dipresentasikan pada pertemuan ke-12 sampai ke-14 sebagai pengganti nilai UAS ya. Nah, nanti apakah presentasinya melalui video yang diupload? Nah, boleh video diupload, berarti linknya nanti dikirim ke saya ya. Jadi semua presentasi videonya diupload hasil presentasi kalian, kelompok kalian ya. Hasil proyek bukunya setelah dipresentasikan, diperbaiki, dikumpulkan kepada saya, kepada dosennya dalam bentuk soft copy atau soft file dan link YouTube-nya. Dosen nanti saya yang akan mengupload soft file buku dan link YouTube tugas mahasiswanya. Adik-adik bikin dulu ya soft file project buku dalam bentuk MS Word, link YouTube-nya disimpan pada MS Word. Kemudian lihat nama filenya apa ya. Nama filenya name underscore nama mahasiswa itu keduanya saja dan kode lainnya juga pilih. Itu ada deh ya. Mohon diperhatikan karena itu pengganti nilai UAS. Terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu, berkah selalu buat adik-adik, lancar dimudahkan semuanya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.